Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septihandayani Widya Putri dengan nomor NPM C10210097. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Physical System Design IKEA Store. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih IKEA itu. Nah, IKEA itu adalah sebuah peritel perabot rumah dan furnitur kantor dari Swedia pada musim dingin 2004. Terdapat 364 toko IKEA di 61 negara di berbagai belahan dunia. Katalog IKEA yang berisi info produk IKEA diperkirakan adalah toko yang pendistribusiannya kedua terluas setelah Walmart dan biasanya diperbarui tiap Agustus. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses sistem. Di sini ada berbagai macam ciri dari proses sistem. Yang pertama ada output design, yang kedua ada file and database design, dan yang ketiga ada input design. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan output design consideration. Yang pertama ada use. Use di sini yaitu siapa yang mengeluarkan dan kapan penggunaannya. Nah, pada aplikasi IKEA ini kita dapat menjelajahi, berbelanja, dan check out gitu. Dan yang kedua ada medium. Medium di sini yaitu media apa sih gitu yang digunakan sebagai tempat penyajian laporan. Nah, pada aplikasi IKEA Place ini, pelanggan bisa bereksperimen dengan furnitur dan retailer gitu. Selanjutnya ada format. Nah, format di sini itu penyajian data yang disajikan itu seperti apa sih? Nah, di aplikasi IKEA ini memiliki banyak fitur gitu. Yang pertama ada terintegrasi dengan keanggotaan IKEA Family, yang kedua ada eh, navigasi yang jelas dan mudah, yang ketiga ada fitur sortir, sharing, tampilan untuk pengalaman browsing yang lebih nyaman, yang keempat ada informasi stok dan layanan yang jelas dan transparan, dan yang terakhir adanya scan barcode untuk melihat informasi produk gitu. Nah, yang keempat itu ada prepainted. Prepainted yang di sini itu disebut sebagai blanko atau surat gitu. Nah, pada aplikasi IKEA ini tidak ada formular atau surat pemberitahuan yang harus dicetak. Seperti itu. Dan yang terakhir adanya lokasi. Nah, lokasi di sini itu eh, kemana laporan tersebut bakal di-share gitu. Nah, ketika melakukan pembelian secara online, customer itu diwajibkan menjadi member pada IKEA terlebih dahulu. Lalu menggunakan pemesanan melalui aplikasi IKEA tersebut dan memiliki lokasi pengiriman dengan mengecek total harga tersebut. Lalu selanjutnya memilih metode pembayaran atas tagihan transaksi. Otomatis tertera pada notifikasi customer atau menggunakan kode pada pembayarannya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai details. Yang pertama yaitu should a summary or table of content be included with lengthy output. Nah, pada bagian daftar isi tertera apa saja layanan yang diberikan kepada customer ataupun promosi yang diberikan sehingga dapat mempermudah customer dalam pemilihan perabot seperti itu. Yang kedua yaitu should heading organize data and highlight important items. Nah, di sini yaitu judul yang akan mencantumkan beberapa hal penting, misalnya adanya sale atau promo seperti itu. Dan yang terakhir ada should detailed information be placed in an open informasi. Nah, di sini yaitu akan disajikan dalam bentuk yang baik dan terperinci supaya tidak terdapat kesalahan dalam pembelian ataupun transaksi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai file and database design consideration. Yang pertama ada
medium. Nah, medium ini yaitu tempat untuk menyimpan data secara otomatis melalui hard disk drive gitu. Dan yang kedua di sini ada processing mode. Nah, proses processing mode ini misalnya dilakukan secara manual, batch atau real time gitu. Nah, dalam processing mode IKEA ini menggunakan sistem pemrosesan batch. Yang ketiga yaitu ada maintenance pemeliharaan. Nah, maintenance ini yaitu prosedur apa sih yang diperlukan untuk memelihara data secara efektif. Nah, maintenance ini yaitu pemeliharaan data secara efektif yang dilakukan aplikasi IKEA Store ini diperbaharui secara berkala. Selanjutnya ada size. Nah, size di sini yaitu menentukan tempat penyimpanan ini tuh untuk apa sih gitu. Nah, size di aplikasi IKEA ini itu size-nya sesuai dengan kapasitas ruang pada server seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai input desainnya. Yang pertama ada information architecture. Nah, tujuan dari arsitektur informasi yang baru diharapkan dapat memungkinkan pengguna untuk menjangkau informasi dengan mudah tanpa banyak usaha. Nah, arsitektur yang dibuat juga didasari oleh informasi pada kebutuhan pengguna dan juga pada bisnis yang dilakukan pada proses riset sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada low fidelity, yaitu untuk memastikan rancangan yang dibuat sesuai dengan solusi yang diusulkan. Tujuannya yaitu untuk merepresentasikan dan meninjau ulang struktur informasi dan arsitektur di dalamnya sebelum dibuat menjadi desain dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Nah, pada tahap ini perubahan tata letak dan informasi juga masih sering terjadi dengan menyesuaikan roadmap dan requirement dari suatu produk yang dirancang. Yang terakhir yaitu ada high fidelity. Nah, high fidelity ini tuh struktur dari suatu aplikasi yang meliputi konten, icon, warna, dan tipografi. Nah, high fidelity ini dibuat secara jelas dan mungkin mendekati hasil akhir suatu produk yang dirancang gitu. Mencakup sebagian besar ataupun semua konten yang akan muncul dalam desain akhir. Sebagai perbandingannya juga menyertakan versi asli dari aplikasi IKEA Indonesia seperti itu. Uh, Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.